Indra, benarkah Pilpres 2024 hanya akan diisi 2 capres? Saya tanyakan tadi ke Adi Prayitno. Jadi Mas Adi, kalau tadi Jakfar bilang nggak ada yang goyang di koalisi perubahan, Anda yakin nggak dengan pernyataan itu? Ya kalau bicara goyang pasti goyang ya. Ya buktinya sampai saat ini bagaimana Demokrat soal posisi capres kan tidak menentu. Tapi saya tertarik untuk mengomentari apa yang disampaikan Bang Adian yang berdebat dengan teman-teman kubu perubahan ini ya. Prinsipnya kalau memang iman politik kubu perubahan itu kuat ya nggak perlu didengarkan omongan Adian itu perlu nggak penting. Tapi kan rasionalisasinya apa mungkin Demokrat PKS ini akan mengusung yang memang calon presidennya itu akan tenggelam, akan kalah, kan itu pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak terlampau gusar. Kalau boleh saya bantu nih kubu perubahan. Kalau kita membaca logika survei misalnya saat ini ada yang disebut dengan undecided voter, ada sekitar 12% masyarakat kita itu masih belum menentukan pilihan politik. Itu bisa milik Anies semua atau bisa milik Ganjar Pranowo atau milik Prabowo Subianto. Atau misalnya kubu perubahan mengatakan bahwa ada yang disebut dengan swing voters. Swing voter itu adalah orang yang sebenarnya sudah menentukan pilihan hari ini, tapi iman politiknya bisa berubah. Angkanya signifikan, 15%. Artinya gini, masih mungkin elektabilitas Anies Baswedan akan merangkak naik meninggalkan dua rekan koalisi lain. Orang yang belum memilih. Nah makanya itu yang disebut Adian sebenarnya, yang ingin disampaikan secara terbuka. Artinya apa? Ini kan Bang Adian ingin mengatakan ada data survei. Kok rasa-rasanya perubahan ini akan nyungsep, akan tenggelam? Ya karena calonnya turun dengan sendirinya dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Oke, tapi kalau menurut Bang Adi tadi masih ada swing voter sekitar 15% yang masih mungkin untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Gimana? Itu yang harusnya jawaban mereka. Mereka tidak menjawab ada swing voter sekian persen, ada undecided voter sekian persen. Mereka jawab ini rekayasa, ini penjagalan. Capek dengernya. Di forum ini kita di forum ini nggak ada bicara penjagalan gitu. Kan, yang tadi dikutip segala macam. Sebentar dulu. Nah, jawabnya nanti kan masih berkembang. Iya, bagaimana supaya berkembang? Depan kita nih mahasiswa loh. Mereka pakai pikiran mereka. Tadinya mungkin mereka mendukung, dijawab seperti itu. Bisa pergi. Saya jawab dengan angka survei sekian. Surveinya lembaga apa? Lembaga ini. Walaupun tidak etis saya sebutkan lembaganya ya. Gitu. Tapi karena dipaksa saya sebutkan lembaga ini. Saya pikir mau dijawab dan survei lembaga lain. Nggak ada. Loh ini jadi debat kusir. Oke, masuk ke Jokowi. Saya bilang tingkat kepuasan 82%. Masuk lagi. Nggak bisa. Nah maksud saya gini. Itu betul. Masih ada undecided voters, dan masih ada, sebentar, masih ada swing voters, sanggup tidak mereka kelola ini? Jangan-jangan saya bilang gagal. Kenapa? Trennya turun. Undecided voters dan swing voters sudah ada sejak Oktober 2022. Tidak bisa mereka ambil. Bahkan yang ada dalam dirinya yang sudah melekat 28,4% itu hilang rontok tiap bulan. Evaluasilah. Evaluasi introspeksi diri lebih baik daripada mencari kambing hitam. Oke, Mas Jakfar, bagaimana mengelola undecided voter dan juga swing voter untuk meyakinkan memilih Anies Baswedan? Kalau saya, Mbak Livi, terkait dengan begini, melihatnya pemilu itu bukan besok pagi. Ya, pemilu itu bukan juga 2 hari lagi. Tapi meyakinkan orang nggak cukup sehari. Ya, makanya kemudian belum ada capres yang bisa mengklaim bahwa dia akan menang di 2024. Belum ada. Kalau ada yang klaim terlalu hebat ya. Kenapa? Prosesnya masih sekitar 7 bulan dan lain-lain. Artinya ada proses di sana, proses bagaimana kita berkampanye, bagaimana gagasan, bagaimana momentum politik diciptakan. Kita ingat juga 2014 selisihnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh sekali pada pemilu jadi tipis. Maaf, Mbak, ini debat semantik ya. Ini debat semantik. Ini debat semantik. Tadi kita debat kusir, sekarang kita masuk debat semantik. Oke, kamu yakin tidak Anies menang? Yakin lah, ya, maka kita masih klaim. Kau saja mengklaim. Bukan. Ya, gini loh, pertanyaanmu yakin nggak? Saya yakin. Ya maka sudah. Kemudian partai saya mendukung Anies. Nah, maka kemudian jangan dibilang klaim kalau ada yang yakin. Ya, makanya. Artinya istilahmu yakin dan klaim itu debat semantik. Tidak kita ada. mau masuk pada perdebatan debat semantik. Kan pertanyaanmu yang saya jawab. Saya mau bilang pemilu tidak besok pagi. Pemilu tidak 3 hari lagi. Ada proses kampanye. Ada proses di sana nanti. Adu dan semua, adu gagasan, cara berstrategi bagaimana membuat rakyat yakin, itulah yang akan menentukan. Yang dihitung, lembaga survei ini kan melakukan evaluasi terhadap kita. Melakukan pengkajian, melakukan ukuran-ukuran capaian-capaian. Maka kemudian, di kemudian hari, sekali lagi saya nyatakan, pertanyaannya jika Pilpres dilaksanakan hari ini, bukan 6 bulan lagi, hari ini, maka kemudian jika dilakukan hari ini, sekian milih si A, sekian milih si B. Ada juga yang menyatakan Anies Baswedan 24%, 22%. Artinya jaraknya masih dalam rentang
bisa kejar gitu loh. Kalau dalam survei Jadi Anda tidak yakin ada masih- yang dominan masih akan pamannya bekerja? tiba-tiba 60%. Ah itu baru mungkin kita goyang imannya, berubah pikirannya dan lain-lain. Tidak ada. Ini masih di bawah 40 semua, di bawah 35 malah. Oke, Pak Rusli, pilpresnya masih jauh, jadi masih ada mungkin suara yang terbalik nanti. Begini ya, ini kan kita bicara fakta politik ya. Iya, fakta. Yang disurvei juga anak-anak muda, aktivis, mahasiswa. Terus isu yang dimainkan terus perubahan-perubahan. Tapi juga artinya menurun ya. Ini kan kita bicara realita, fakta, data begitu ya. Karena itu bahwa isu perubahan yang dijual dengan segala macam, ternyata juga kepuasan publik terhadap kepemimpinan sekarang yang kalau kita sebut keberlanjutan ke depan, itu artinya tertarik masyarakat fakta-fakta yang dikerjakan pemimpin hari ini. Nah karena itu memang anak-anak muda juga kalau memang gagasan, ide yang dijual oleh koalisi perubahan, tentu surveinya semakin menarik. Jadi menurut Pak Rusli, Makin naik. ide untuk perubahan itu nggak menarik bagi pemilih. Ya sepertinya faktanya berkata begitu. Mbak Rizka tanggapi? Kalau menurut saya, ini bukan masalah data, itu bukan cuma survei saja. Data yang ada, pertama, saya ingin menyebutkan kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apakah itu akan mengurungkan niat dan dukungan kita untuk mendukung Pak Anies. Kita lihat bahwa datanya sekarang bukan elektabilitas itu bukan syarat untuk untuk saya membuat begini, Mbak. capres Maksud saya cawapres. begini. Bukan syarat Partai bukan syarat politik, membuat kalau capres mau cawapres mendukung, untuk bisa mau perubahan, untuk bisa mau jadi berlayar. menang. Untuk gitu loh. Baik. Logikanya kalau perubahan untuk yang bisa ingin berlayar, kita... untuk bisa berlayar, yang penting adalah ada dukungan Oke. dari partai politik. Saat ini dukungannya ada. Saat ini ada 20%, lebih dari 20% Oke, tapi tadi dari yang partai dimaksud Pak Rusli politik adalah untuk Saya walaupun bukan- ada dukungannya, belum tentu nanti dukungannya akan continue sampai akhir begitu kira-kira. Iya. ini Lalu dukungan ini tidak selalu dikaitkan dengan data dan elektabilitas. Dan elektabilitas itu kita tahu ada margin of error. Oke. Di elektabilitas ada margin of error. Kita masih ada waktu 6 bulan ke depan dan kita tahu bahwa ini kita masih optimis untuk bisa maju ke depan. Oke. Sekarang gini, saya pertanyaannya ke Pak Rusli. Pak Rusli, kalaupun memang hanya akan ada 2 paslon, Anda nggak khawatir polarisasi 2019 akan kembali terjadi? Insya Allah tidak. Ya. Belajar dari demokrasi yang berlangsung selama ini, rakyat semakin cerdas, ya kemudian juga anak-anak muda yang sekarang bonus demografi pada 58%. Ya saya pikir pelajaran masa lalu itu cukup ya. Apalagi media sekarang sangat jelas yang saya ucapkan kemarin di sini juga. Bahwa bagaimana demokrasi besok ini sehat, cerdas, bermarwah, bermartabat. Tadi saya ingin bicara data lagi. Kan Oke. yang disurvei juga anak muda. Ya. Isu perubahan sudah berapa bulan, Bang? Sudah 9 bulan. 9 Oke. bulan. Sementara ya Baik, ini saya lempar ke Bang Adian. Bang Adian, tapi kan kalau kita lihat surveinya Pak Ganjar juga masih naik turun sekarang. Masih Pak Prabowo bahkan di Ini, atas. Mbak, naik turun dalam survei itu benar. Wajar, nggak problem. Oke, yang saya sampaikan dalam survei itu kita lihat popularitas, elektabilitas, dan satu lagi tren. Tren ini akan menunjukkan kecenderungannya dia kemana. Makanya maksud saya, oke kita nggak setuju survei, mau setuju nggak setuju itu metodologi ilmiah. Ada unsur keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik di situ. Oke. Jadi yang kita perdebatkan itu, oke. Nah, kalau kemudian kita lihat trennya begini loh. Prabowo itu merayap naik, Ganjar tuh lompat, lalu datar. Ini turun, Mbak. Gitu loh. Ini kita periksa dari bulan per bulan. Kita memeriksa 11 hasil survei. Oke. 11 itu trennya turun. Kok kita dimarahin gitu loh. atau mungkin ada data mereka survei sendiri. Coba Lalu saya bilang berdasarkan tren itu, Oke. kemungkinan cuma 2 capres. Loh, ini persoalannya tidak tren, bukan persoalan elektabilitas. Ini persoalan 20%. Oke, Iya. yang jadi pertanyaan Betul, sekarang gini. syarat pencalonan secara konstitusi 20%. Oke. Pertanyaan saya, Baik. pertama, apakah tiga-tiganya akan kompak kalau dia turun terus? Itu nanti akan Jawabnya dijawab adalah usai jeda ya, di dua arah. Tuh.